Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas mouse dari driver terbaru dari Tech Manis, yaitu SteelSeries Aerox 3. Ini edisi 2022, jadi beda dengan edisi sebelumnya, Aerox 3 wireless doang, dan ini gantiin untuk G Pro Wireless. Wait. Apa yang bisa bikin mouse ini jadi gantiin Logitech G Pro Wireless? Nanti akan kita bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, finally ini adalah mouse ringan yang pernah gue pakai dan mouse bolong-bolong pertama juga yang pernah gue pakai. SteelSeries Aerox 3 ini punya berat cuma 68 gram aja, jadi ini lebih ringan dari G Pro Wireless yang punya berat itu 80 gram. Tapi ini masih lebih berat dari G Pro X Superlight, sekitar selisih 4 gram. Terus kenapa nggak pilih G Pro X Superlight aja bang? Ya, sebenarnya nanti akan terjawab seiring berjalannya video. Kita mulai dari bentuk mouse ini dulu. Bentuknya presisi kanan kirinya dan ada side button di sebelah kiri, which ini untuk pengguna tangan kanan. Tapi kalau kalian pengguna tangan kiri pun tetap masih nyaman pakai mouse ini karena ini adalah ambidextrous. Wait, gue tuh bingung dah. Di websitenya si SteelSeries itu dia bilang ini adalah ergonomik, padahal jelas-jelas ini bentuknya kanan kirinya sama gitu ya. Jadi apakah ambidextrous itu akan nggak kepake namanya gitu ya, akan jadi ergonomik ketika ada side button di kanan kirinya? Enggak kan? Untuk tangan gua sendiri yang ukuran tangan 19 kali 10 cm, cocoknya pakai claw grip. Alasannya itu karena bentuk mouse ini yang cenderung ceper atau landai. Jadi di bagian punggungnya ini dia tuh nggak terlalu timbul. Kalau timbul baru ini lebih enak untuk tipe palm grip. Gue coba pakai palm grip di mouse ini, jadi jari gue itu kelebihan kayak gini dan kurang nyaman. Tapi ya sebenarnya ini masih bisa-bisa aja untuk kalian yang ukuran mungkin 18 cm atau kurang, karena mouse ini juga punya ukuran yang lumayan panjang. Untuk fingertip grip menurut gue kurang nyaman karena ukuran mouse ini yang cukup panjang dan bagian klik nggak sepenuhnya ketutup. Jadi kalau gue posisinya agak maju buat dapetin klik yang nyaman, malah palm gue tetap nyentuh bagian belakang mouse ini. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi emang udah enak banget untuk pakai claw grip. Terus yang bikin gue nyaman di grip mouse ini juga dia kasih lekukan di bagian kanan kirinya. Dan lekukannya itu pas banget di bagian sendi jempol ini. Jadi bisa ngikutin gue punya bentuk tangan. Belakangnya juga ngelebar, that's why kalau kita pakai tip grip ini agak kurang nyaman karena telapak kita itu masih kena belakang mouse ini. Kita masih bahas fisik dari mouse ini dan tadi udah gue mention juga kalau ini adalah mouse bolong-bolong pertama gue dan banyak yang ngeluhin kalau mouse bolong-bolong itu bisa kemasukan debu dan air. Yap. Nah, tapi SteelSeries udah memahami dan mengantisipasi hal tersebut karena dia udah ada sertifikat IP54. Jadi itu udah tahan debu dan tahan air. Tapi jangan sekali-kali kalian itu cemplungin. Ini resistance aja. Tapi untuk debu ini jelas akan tetap masuk. Tapi maksudnya tuh nggak bikin rusak dari komponen-komponen di dalamnya gitu ya. Jadi tetap kalian harus bersihin debunya itu ditiup-tiup. Oke, at least atau enggak dibersihin lah pokoknya ya. Ya ditiup-tiup lah. By the way, gue dapat varian yang Ghost, ini limited edition. Jadi kenapa Tech Manis akhirnya beli mouse ini? Karena ini lebih cakep gitu menurut gue. Karena benar-benar satu tone aja. Kalau yang Snow itu side button sama scroll wheelnya itu masih hitam. Itu dia alasan kenapa mouse ini terpilih. Dan kelihatannya itu beneran jadi ringan banget karena dia punya warna tuh transparan. Itu sih yang bikin psikologi kita tuh jadi terpengaruh sih menurut gua. Ngomongin scroll wheelnya ini juga udah enak, udah smooth dan suaranya tuh kayak gini. Dan semoga ini nggak cepat rusak untuk scrollnya karena SteelSeries pengalaman gua yang pakai Rival 300 yang dulu banget, scroll wheelnya itu jadi loncat-loncat gitu ya. Next adalah kita bahas switch-nya. Mereka namain switch-nya ini adalah Next Gen Golden Micro IP54 switches. Jadi nggak cuma komponen lain aja yang IP54 tapi switch-nya juga. Untuk durability, mouse ini 80 juta klik dan mereka ngeklaim untuk mouse ini 3 kali lebih tahan untuk mencegah double click. Dan kalau untuk SteelSeries sendiri sih gue yakin-yakin aja ya, karena yang Rival 300 itu baru double click setelah pemakaian 4 tahun.
double klik yang kanan lagi karena sering main Dota. Lanjut kita ke bawah, ada sensor True Move Air. Ini udah jelas sensor papan atas, susah untuk kita bandingin pakai tangan kita pribadi. Sensor ini punya polling rate sampai 1000 Hz per 1 milisecond dan juga support sampai 18.000 CPI. Ya kalau SteelSeries dia pakainya CPI bukan DPI, tapi sama aja. Jadi emang yang bikin concern gue nentuin mouse sekarang itu cuma ada di bentuk sama gripnya aja sih, enakan yang mana gitu pemakaiannya. Untuk mouse fit ini udah pakai PTFE di bagian depan dan belakang mouse, cukup luas mouse fitnya. Ini juga yang bedain edisi 2022 sama edisi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cuma ada di ujung-ujung pojok dari mouse ini aja. Dan kalau kita tes di mousepad jadinya kayak gini, ini mousepad engine. Dan by the way untuk mousepad-nya dia nggak ada di tengah, jadi cuma di atas sama bawahnya aja. Nggak terlalu licin dan tentunya nggak keset, jadi ini nice banget. Ngomongin connectivity mouse ini kita dikasih 3 pilihan. Yang pertama itu bisa wired, bisa bluetooth, dan bisa dongle 2,4 GHz. Cara pilih modenya kita bisa switch di bagian bawah sini. Ada tulisan 2,4 GHz, ada off, dan ada bluetooth. Kita ngomongin yang wired dulu, dia pakai port Type-C untuk kita charge sambil bisa main pakai mode wired juga. Dan kabel ini paracord, so ini udah empuk banget dan nggak kaku. Jadi kalau misalnya kita pakai mode wired pun ini nggak masalah sih menurut gua. Dan untuk mode Bluetooth kita tinggal switch aja ke Bluetooth-nya dan nanti akan pairing sama komputer kita. Dan kalau udah connect ini udah langsung bisa kepake. Terus untuk mode dongle 2,4 GHz di sini dia pakai dongle yang portnya itu Type-C. Jadi buat kalian yang bertanya gimana kalau PC kita nggak ada port Type-C-nya, kalian nggak usah khawatir, karena itu juga gue sempat bingung awalnya. PC gue tuh nggak ada port Type-C-nya, tapi ternyata dia tuh kasih yang namanya converter antara Type-C ke Type-C. Jadi kan kabel ini Type-C, kita tinggal colokin aja, nanti si dongle juga kita colokin ke konverternya itu. Nah tapi kan akan lebih simpel kalau misalnya kalian itu punya port Type-C, kayak misalnya laptop gua itu udah ada port Type-C-nya, jadi tinggal colokin dongle-nya aja dan udah bisa langsung connect. Nah tapi untuk dongle-nya ini emang agak gede gitu ya, jadi kalau misalnya kita colokin di laptop itu bener-bener kelihatan itu ada dongle wireless gitu ya. Nggak kayak mouse-mouse lain yang dongle itu kecil. Kalau gue pribadi sih prefer pakai dongle yang kecil aja gitu ya. Karena kalau di laptop itu jadi kelihatan lebih nggak wasting space aja. Kecuali kalau emang dongle segede ini tuh bisa kasih manfaat kayak misalnya performance yang lebih oke itu ya nggak apa-apa juga. Tapi gue ngerasa sih ini sama-sama aja sama dongle yang lain. By the way, untuk kita pakai dongle, SteelSeries ngeklaim bisa tahan sampai 80 jam atau sekitar 8 hari kalau kita pakai seharinya itu 10 jam. Untuk fitur wireless satunya yaitu Bluetooth, ini bisa tahan sampai 200 jam. Jadi ini lebih lama kalau pakai Bluetooth. Untuk pemakaian gue selama ini nggak ada masalah sama sekali. Enak banget, ringan, nyaman, dan ya ini menurut gue bentuk yang baru banget untuk gue. Karena gue nggak pernah sih pakai mouse yang ceper gitu ya. Dan ini udah pas banget untuk di tangan gue. Nah untuk alasan gue kenapa pilih mouse ini dibanding G Pro Wireless atau G Pro X Super Lite. Karena jelas ini lebih murah. Kalian 1,3 udah dapat mouse kayak gini yang menurut gua fitur-fitur G Pro Wireless pun juga udah ada di sini gitu ya. Dan ekosistem SteelSeries juga menurut gua oke-oke juga, nggak masalah. Dan gua nggak ada kendala sama sekali dari dulu pakai peripheralnya si SteelSeries. Nah bahkan kalau misalnya kalian pilih G Pro X Super Lite, fitur RGB nggak ada di sana, tapi di sini dia udah kasih RGB. Jadi misalnya kalian yang suka RGB, ini bagus untuk kalian. Tapi kalau gue sih nggak karena itu ya. Karena gue juga nggak pakai RGB-nya. Jadi kalau misalnya lihat dari harga, bisa dibilang gue itu turun kasta dari G Pro Wireless ke mouse ini, tapi tetap kasih fitur yang setara sama mereka. Bahkan menurut gue ini punya feel yang lebih enak dibanding G Pro Wireless. Nggak di-endorse sama sekali. So oke, jadi ini mouse yang udah cukup banget untuk gue pribadi dan gue bisa rekomenin mouse ini untuk kalian. Tapi sayang aja kalian nggak bisa pilih yang varian Ghost ini karena ini limited edition dan udah nggak ada, kecuali kalian bisa beli yang second hand atau aftermarket. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, tinggal yang Onyx atau yang Snow aja. Nah tapi itu nggak ada bedanya sih untuk feel daripada pemakaian si mouse ini, dan kualitinya juga sama. Jadi ya tinggal selera warnanya aja. Minus dari mouse ini menurut gue cuman karena dia bolong-bolong. Jadi kalau misalnya kalian yang belum bersedia untuk beli mouse bolong-bolong, ya itu jadi bisa mikir 2 kali untuk hal tersebut sih ya. Karena gue juga dari dulu mouse bolong-bolong tuh rasanya
dibeli kayak gimana gitu ya, karena mikirin debu itu tadi sih. Walaupun dia bilang dia bisa resisten dari debu, tapi kan tetap aja kita harus bersihin, dan bersihin itu agak PR juga. So oke, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.